tidur panjang. Menurut penuturan Wijaya, saat jari-jarinya mencengkeram rantai itu, dadanya terasa sesak dan telinganya berdenging. Ia sempat berniat melepaskan benda tersebut. Namun tangannya justru terasa berat, seakan rantai itu menahan dirinya, bukan sebaliknya. Dalam hitungan detik, peluh dingin mengalir deras di pelipisnya, disertai perasaan diawasi dari segala arah. Tidak ada siapapun di sana. Namun rasa, hadir, itu begitu nyata dan menyesakan. Keesokan harinya, kabar penemuan tersebut mulai beredar dari mulut ke mulut. Para sesepuh desa langsung mengaitkannya dengan kuburan tua yang dahulu menjadi tempat pembuangan tumbal ilmu hitam. Beberapa orang mengaku melihat bekas jejak aneh di sekitar lokasi, menyerupai tapak kaki binatang besar bercampur jejak rantai yang terseret. Anehnya, meski malam itu tidak ada hujan, tanah di sekitar kuburan tetap basah dan berbau anyir hingga pagi hari. Sejak malam penemuan itu, warga desa mulai merasakan perubahan yang sulit dijelaskan secara logika. Angin malam yang biasanya sejuk ini berembus tak menentu. Kadang berhenti mendadak, kadang menderu tanpa sebab. Anjing-anjing melolong menjelang tengah malam, dan beberapa orang bersumpah mendengar suara rantai berdering pelan dari arah kuburan tua. Tanpa disadari siapapun, satu sentuhan Wijaya pada rantai babi itu telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Pasca penemuan rantai besi berbentuk kepala babi di kuburan tua, Wijaya sempat berniat menyimpan benda tersebut di rumahnya. Ia mengaku tidak langsung menceritakan detail kejadian malam itu kepada siapapun. Namun sejak hari pertama rantai itu berada di dalam rumah, perubahan mulai terjadi. Bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Sebuah keberuntungan datang secara tiba-tiba, terlalu cepat, terlalu mudah, dan terasa tidak wajar bagi ukuran seorang pemuda desa biasa. Dalam hitungan hari, sawah Wijaya yang selama ini kering dan sering gagal panen justru menunjukkan hasil mencengangkan. Padi tumbuh lebih hijau dan lebat dibanding lahan lain di sekitarnya. Para tetangga mulai heran, beberapa bahkan iri. Wijaya yang sebelumnya kesulitan ekonomi, mendadak mampu melunasi utang-utangnya. Ia membeli kebutuhan rumah tanpa berutang lagi. Semua ini terjadi tanpa penjelasan rasional yang jelas, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang mengatur jalan hidupnya. Namun di balik rezeki yang tampak manis itu, muncul tanda-tanda ganjil yang mulai mengusik ketenangan desa. Beberapa warga melaporkan ternak mereka mati secara misterius. Ayam ditemukan tergantung dengan leher terjerat, kambing mendadak roboh dengan mata melotot dan mulut berbuih. Anehnya, setiap kejadian selalu terjadi pada malam hari, dan lokasi kematian ternak tak pernah jauh dari rumah Wijaya. Wijaya sendiri mulai mengalami gangguan fisik dan psikologis. Ia sering terbangun di tengah malam dengan dada berdebar dan napas terengah-engah. Dalam beberapa kesempatan, ia mengaku mendengar suara rantai diseret di lantai tanah. Padahal rumahnya kosong dan rantai tersebut ia simpan di dalam peti kayu. Saat dibuka, rantai itu selalu berada di posisi yang berbeda dari sebelumnya, seolah baru saja dipindahkan. Saksi mata dari warga sekitar menyebutkan bahwa setiap menjelang tengah malam, lampu minyak di rumah Wijaya sering padam sendiri. Dari kejauhan, rumah itu tampak gelap dan sunyi, namun terdengar suara berat seperti langkah kaki binatang besar mengelilinginya. Anjing-anjing desa melolong panjang setiap kali suara itu muncul, lalu mendadak diam seperti dicekik rasa takut. Beberapa tetua desa mulai mengingatkan Wijaya agar berhati-hati. Mereka menyebut benda yang ia temukan bukan sekadar besi tua, melainkan jimat yang sudah diisi. Namun Wijaya, yang terlanjur merasakan perubahan hidupnya, memilih mengabaikan peringatan itu. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan, bahwa keberuntungan akhirnya berpihak kepadanya setelah bertahun-tahun hidup susah. Keadaan semakin memburuk ketika seorang warga ditemukan pingsan di dekat jalan menuju kuburan tua. Korban mengigau tentang bayangan hitam bertubuh besar, bermata merah, dengan rantai melilit lehernya. Ia berteriak menyebut kata, "Babi," berulang kali sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Kejadian ini membuat keresahan menyebar luas, dan nama Wijaya mulai disebut-sebut dalam bisikan ketakutan warga. Pada malam berikutnya, Wijaya mengalami kejadian paling mengganggu sejak rantai itu ditemukan. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada kembali di kuburan tua. Tanah terbuka, dan dari dalamnya muncul babi hitam raksasa. Kulitnya berlendir, matanya menyala merah, dengan rantai yang sama melilit tubuhnya. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya menatap Wijaya sambil menyeret rantai, menciptakan suara dentingan yang menusuk kepala.
Wijaya terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi kasur. Dari balik jendela, angin malam berhembus kencang membawa bau amis yang sama seperti malam penemuan itu. Dan untuk pertama kalinya, Wijaya menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Setiap keberuntungan yang ia terima selalu diikuti oleh penderitaan orang lain di sekitarnya. Titik awal kesadaran bahwa rantai babi itu bukan membawa rezeki, melainkan menagih harga yang belum dibayar. Sesuatu telah ikut pulang bersama Wijaya dari kuburan tua, dan kini mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak akan pergi begitu saja, kecuali diberi apa yang ia inginkan. Teror yang semula hanya berupa mimpi perlahan menjelma menjadi kenyataan yang tak bisa lagi disangkal. Sejak malam kemunculan babi hitam dalam tidurnya, Wijaya tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap ia memejamkan mata, suara rantai berdering kembali terngiang, semakin dekat, semakin jelas. Warga sekitar rumahnya melaporkan bahwa hampir setiap tengah malam, terdengar suara gesekan besi dari dalam rumah Wijaya, disertai bau anyir yang terbawa angin. Pada suatu malam Jumat Kliwon, suasana desa berubah drastis. Langit gelap tanpa bintang, angin berhenti total, dan udara terasa berat menekan dada. Wijaya terbangun mendadak sekitar pukul 2 dini hari, tubuhnya kaku dan napasnya tercekat. Dari balik lampu kamarnya, ia melihat bayangan besar bergerak pelan, seolah sedang berdiri tepat di samping ranjangnya. Saksi utama kejadian ini, Wijaya sendiri, mengaku tak mampu berteriak atau bergerak. Kelambu yang biasanya ringan tampak mengembung, membentuk siluet kepala babi dengan moncong panjang dan telinga runcing. Dari balik kain tipis itu, 2 titik merah menyala menatapnya tanpa berkedip. Bersamaan dengan itu, terdengar suara rantai berdering pelan, ritmis, seperti sedang ditarik perlahan di atas tanah. Dalam laporan warga yang mendengar teriakan pagi harinya, Wijaya mengaku mencium bau darah segar bercampur tanah basah. Bau itu begitu kuat hingga membuatnya mual. Ia merasakan hembusan napas panas di wajahnya, disertai bisikan lirih yang tak jelas bahasanya. Namun maknanya terasa menembus pikiran, sebuah perintah yang menuntut ketaatan. Beberapa menit kemudian, bayangan itu menghilang begitu saja. Kelambu kembali jatuh normal. Suara rantai lenyap, namun bekas kehadirannya tertinggal. Di lantai kamar Wijaya, ditemukan jejak seperti tapak kaki babi berukuran besar, berlendir dan berbau amis. Yang membuat warga semakin ngeri, jejak itu berhenti tepat di depan peti kayu tempat rantai babi disimpan. Keesokan harinya, ketakutan warga memuncak. Seorang ibu rumah tangga mengaku melihat sosok hitam besar berdiri di atap rumah Wijaya sebelum fajar, lalu menghilang ke arah kuburan tua. Anak-anak kecil menangis histeris tanpa sebab, menyebut babi hitam dalam ocehan mereka. Para tetua desa mulai yakin bahwa penunggu jimat telah menampakkan wujudnya. Wijaya sendiri mulai mengalami perubahan perilaku yang mencolok. Ia menjadi mudah marah, tatapannya kosong, dan sering berbicara sendiri seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Beberapa kali ia terlihat berjalan menuju kuburan tua saat malam, namun selalu kembali sebelum mencapai batas desa, dengan wajah pucat dan pakaian basah oleh keringat. Puncak kejadian terjadi ketika seorang pemuda desa nekat mengintip rumah Wijaya pada malam hari. Dari balik celah dinding, ia bersumpah melihat Wijaya duduk di lantai kamar dengan rantai melilit lengannya, sementara bayangan babi hitam berdiri di belakangnya. Bayangan itu tampak seolah berbisik tepat di telinga Wijaya, membuat tubuh pemuda tersebut gemetar ketakutan hingga jatuh pingsan. Berita tentang kejadian ini menyebar cepat dan menimbulkan kepanikan. Warga mulai mengunci rumah lebih awal. Sesajen darurat diletakkan di depan pintu, dan doa-doa dibacakan hampir setiap malam. Namun semua itu seakan tak berarti. Suara rantai kini tak hanya terdengar dari rumah Wijaya, tetapi juga dari arah kuburan tua, tempat awal semuanya bermula. Satu hal yang kini diyakini warga, apapun yang keluar dari tanah malam itu bukan sekadar kutukan pasif. Ia telah bangun, menampakkan diri, dan mulai berbicara. Dan ketika makhluk gaib mulai berbisik, itu pertanda ia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar teror malam. Ketika bisikan gaib tak lagi hanya terdengar oleh Wijaya, desa akhirnya memasuki fase teror yang nyata. Malam-malam berikutnya diwarnai kegelisahan massal. Warga melaporkan mimpi serupa. Tanah terbuka, rantai diseret, dan bayangan babi hitam berdiri di ambang pintu rumah mereka. Para tetua desa sepakat, ini bukan lagi sekadar gangguan, kutukan telah mulai memilih korban. Korban pertama ditemukan pada dini hari di sebuah kandang ternak tak jauh dari rumah Wijaya.
Seorang lelaki paruh baya ditemukan tewas dengan posisi duduk, lehernya terlilit bekas jeratan yang menyerupai rantai besi. Tidak ditemukan tali, tidak ada kawat, dan tidak ada bekas perlawanan. Wajah korban membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Matanya melotot seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Berita kematian itu mengguncang desa. Keluarga korban bersumpah mendengar suara rantai berdering di sekitar rumah mereka beberapa jam sebelum kejadian. Bau amis yang kuat tercium hingga pagi, membuat beberapa warga mual dan muntah. Anehnya, jejak kaki yang ditemukan di sekitar lokasi tidak menyerupai manusia, melainkan tapak binatang besar dengan bekas seretan di tanah. Sejak saat itu, gangguan semakin sering terjadi. Anak-anak kecil mulai kerasukan secara tiba-tiba. Mereka menjerit, menirukan suara dengusan babi, dan menyebut kata tumbal berulang kali. Dalam kondisi kerasukan, beberapa anak menunjuk ke arah rumah Wijaya sambil menangis ketakutan. Orang tua mereka hanya bisa memeluk sambil berdoa, sementara ketakutan merayap di setiap sudut desa. Wijaya sendiri semakin terisolasi. Warga mulai menghindarinya. Sebagian terang-terangan menyalahkannya atas semua kejadian. Namun di balik tudingan itu, Wijaya justru tampak semakin lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering memerah seolah kurang tidur. Ia mengaku sering mendengar suara yang menyuruhnya memberi ganti atas rezeki yang ia terima. Dalam sebuah pengakuan yang akhirnya ia sampaikan kepada tetua desa, Wijaya mengaku bahwa bayangan babi hitam itu kini muncul bahkan saat ia terjaga. Sosok tersebut berdiri di sudut ruangan, atau tampak samar di balik cermin. Rantainya tidak lagi hanya berdering. Rantai itu kini seolah memanggil nama-nama tertentu, meski Wijaya tak pernah menyebutkannya keras-keras. Puncak kepanikan terjadi ketika seorang anak kecil ditemukan berjalan sendirian menuju kuburan tua pada tengah malam. Anak itu ditemukan dalam kondisi linglung, matanya kosong, dengan bekas lumpur dan bau amis di seluruh tubuhnya. Saat ditanya, ia hanya menjawab lirih. Babi itu lapar, dia minta lagi. Kalimat itu membuat para tetua desa saling berpandangan dengan wajah pucat. Desa yang tadinya hanya dipenuhi bisikan kini berubah menjadi tempat penuh ketakutan terbuka. Warga mulai mengungsi ke rumah kerabat. Sesajen diletakkan di setiap persimpangan, dan doa-doa dibacakan tanpa henti. Namun suara rantai tetap terdengar, semakin sering dan semakin dekat. Banyak yang percaya, tumbal pertama hanyalah permulaan. Beberapa orang mencoba menggali kembali kuburan tua tempat rantai ditemukan, berharap bisa mengubur kembali apa yang telah terlepas. Namun setiap usaha selalu gagal. Alat patah, tanah mengeras seperti batu, dan pekerja mengaku melihat bayangan hitam mengintai dari balik pepohonan. Seolah-olah tanah itu sendiri menolak disentuh kembali. Satu kenyataan pahit yang kini tak bisa disangkal siapapun. Jimat rantai babi bukan sekadar membawa teror, melainkan menjalankan perjanjian lama yang haus korban. Dan selama perjanjian itu belum diputus, bayangan babi hitam akan terus berkeliaran, mencari jiwa berikutnya yang harus dibayar. Di tengah kepanikan yang melanda desa, para tetua akhirnya sepakat mengambil langkah terakhir yang selama ini dihindari, memanggil Kisura, seorang dukun sepuh yang namanya jarang disebut karena dianggap membawa petaka. Kisura telah lama hidup menyendiri di batas hutan, jauh dari pemukiman, dan hanya muncul ketika sebuah perjanjian gaib lama kembali menagih hutangnya. Banyak yang percaya, jika Kisura turun tangan, berarti masalah yang dihadapi bukan lagi urusan manusia biasa. Kisura tiba menjelang senja, dengan langkah tertatih dan mata yang tajam menembus siapapun yang menatapnya. Begitu kakinya menginjak tanah desa, ia langsung berhenti dan menghela napas panjang. Menurut kesaksiannya, udara desa telah terkontaminasi energi lama yang seharusnya sudah terkubur puluhan tahun. Ia bahkan menolak masuk desa sebelum melakukan ritual kecil, seolah sedang meminta izin pada sesuatu yang tak kasat mata. Saat pertama kali melihat rantai babi milik Wijaya, wajah Kisura berubah drastis. Tangannya gemetar, dan ia langsung memerintahkan semua orang menjauh. Dengan suara berat, ia menyebut nama yang membuat bulu kuduk meremang. Banaspati babi, makhluk penjaga perjanjian ilmu hitam yang dahulu digunakan untuk memperkaya diri dengan cara tercepat dan tergelap. Rantai itu, menurutnya, bukan jimat biasa, melainkan pengikat antara dunia manusia dan makhluk pemakan tumbal. Kisura kemudian mengungkap sejarah kelam yang selama ini disembunyikan. Puluhan tahun lalu, kuburan tua tempat Wijaya menemukan rantai adalah lokasi ritual rahasia.
Beberapa orang kaya desa terdahulu melakukan perjanjian gaib demi kekuasaan dan harta. Sebagai imbalannya, mereka harus memberikan tumbal manusia secara berkala. Ketika perjanjian itu dihentikan secara paksa, jimat pengikat dikubur hidup-hidup bersama kutukan yang belum tuntas. Menurut Kisura, kesalahan terbesar Wijaya bukanlah membawa rantai itu pulang, melainkan menyentuhnya tanpa penawar. Sentuhan itu dianggap sebagai persetujuan baru, membangunkan kembali perjanjian lama dengan Tuan yang telah lama lapar. Sejak saat itu, Banaspati babi tidak lagi terikat pada tanah kuburan, melainkan mengikuti darah manusia yang pertama kali membangunkannya. Wijaya mendengarkan pengakuan itu dengan wajah hancur. Ia mengaku kini sering mendengar bisikan yang memerintahkannya melakukan hal-hal yang tak masuk akal. Kadang bisikan itu terdengar lembut, menjanjikan kekayaan lebih besar. Di lain waktu, suaranya kasar dan penuh amarah, seolah siap merenggut nyawanya jika perintah tidak dipatuhi. Kisura menyebut kondisi itu sebagai fase pengikatan jiwa. Upaya pemusnahan jimat langsung ditolak Kisura. Ia memperingatkan bahwa menghancurkan rantai tanpa ritual lengkap justru akan melepaskan Banaspati babi sepenuhnya ke desa. Yang bisa dilakukan hanyalah ritual pemutusan perjanjian, sebuah laku berat yang membutuhkan waktu, tempat angker, dan satu pengorbanan besar. Saat ditanya pengorbanan seperti apa, Kisura terdiam cukup lama sebelum menjawab dengan lirih, bukan sesajen biasa. Kabar tentang ritual itu menyebar cepat dan menimbulkan ketakutan baru. Beberapa warga menolak terlibat, sebagian lainnya mendesak agar Wijaya diserahkan saja sebagai penanggung jawab. Situasi nyaris memicu keributan, namun Kisura menghentikannya. Ia menegaskan bahwa Banaspati babi tidak puas dengan satu jiwa, ia selalu menagih lebih dari yang dijanjikan. Pada malam itu juga, Kisura mulai menyiapkan perlengkapan ritual. Bau kemenyan bercampur darah ayam memenuhi udara. Anehnya, sejak persiapan dimulai, suara rantai justru semakin keras, seolah makhluk di baliknya sadar bahwa waktunya hampir habis. Beberapa warga mengaku melihat bayangan babi hitam mondar-mandir di pinggir desa, tidak lagi bersembunyi. Satu peringatan yang diucapkan Kisura sebelum ritual dimulai. Jika pemutusan gagal, maka bukan hanya Wijaya yang akan terikat selamanya. Seluruh desa akan menjadi kandang bagi makhluk itu, dan kutukan rantai babi akan diwariskan dari generasi ke generasi, tanpa akhir. Ritual pemutusan perjanjian akhirnya dilakukan pada malam yang dipilih Kisura dengan perhitungan khusus, bertepatan dengan bulan mati ketika batas antara alam manusia dan alam gaib diyakini paling tipis. Lokasinya bukan di desa, melainkan di alas angker dekat kuburan tua, tempat rantai babi pertama kali ditemukan. Warga yang ikut mengantar hanya berani sampai batas hutan, sementara Wijaya dan Kisura melangkah masuk ke kegelapan dengan membawa beban yang tak terlihat. Sejak kaki mereka menginjak tanah ritual, suasana berubah drastis. Angin berputar liar tanpa arah. Pepohonan bergoyang meski udara terasa panas dan pengap. Tanah di bawah telapak kaki bergetar seperti denyut nadi makhluk hidup. Kisura langsung menancapkan sesajen dan membentuk lingkaran pengaman. Sementara Wijaya duduk di tengah dengan rantai babi diletakkan di pangkuannya. Rantai yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Mantra mulai dibacakan dengan suara berat dan terputus-putus. Setiap bait terdengar seperti memanggil sesuatu dari kedalaman bumi. Namun belum separuh ritual berjalan, suara rantai mendadak berdering keras, bukan lagi samar, melainkan menggelegar seperti logam dipukul dari segala arah. Wijaya menjerit kesakitan, mengaku rantai itu terasa panas dan seolah menyatu dengan kulitnya. Tanah di sekitar lingkaran ritual tiba-tiba retak. Dari celah-celahnya, keluar bau busuk yang menyengat, disertai uap hitam pekat. Warga yang menunggu di kejauhan melihat bayangan besar menjulang di antara pepohonan. Beberapa bersumpah mendengar suara dengusan keras, diikuti jeritan yang bukan berasal dari manusia. Kisura berteriak agar Wijaya tetap bertahan, meski suaranya sendiri mulai bergetar. Puncak kekacauan terjadi ketika Banaspati babi menampakkan wujudnya sepenuhnya. Sosok raksasa berkulit hitam legam muncul dari balik tanah, dengan mata merah menyala dan rantai melilit tubuhnya seperti urat hidup. Setiap langkahnya membuat tanah amblas. Ia mengamuk, menghantam pepohonan, dan menjeritkan suara yang membuat telinga berdarah. Ini bukan lagi penampakan, ini adalah kemarahan yang dilepaskan. Kisura memaksa melanjutkan ritual dengan darah sebagai penguat mantra. Namun saat ia mengucapkan kalimat terakhir, tubuhnya terpental keras seolah dihantam kekuatan tak kasat mata. Darah mengalir dari mata dan telinganya.
Lingkaran pengaman runtuh seketika. Banaspati babi mendekat ke Wijaya, dan dalam hitungan detik, rantai itu mencengkeram tubuh Wijaya dari dalam, menonjol di balik kulit seperti makhluk hidup. Wijaya berteriak meminta tolong, namun suaranya perlahan berubah parau dan berat. Matanya memerah, tulangnya berderak, dan tubuhnya melengkung tidak wajar. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terpaku melihat sosok manusia yang sedang kehilangan kemanusiaannya. Kisura, dengan sisa tenaga, menyadari satu hal mengerikan. Ritual pemutusan gagal, yang terjadi justru pengikatan sempurna. Dengan kesadaran terakhirnya, Kisura melakukan pilihan paling fatal. Ia mengorbankan dirinya sendiri sebagai segel darurat. Ia membacakan mantra terlarang sambil menusukkan benda pusaka ke tanah, memanggil kekuatan penutup terakhir. Ledakan energi gaib mengguncang alas angker, membuat semua orang terhempas dan tak sadarkan diri. Ketika pagi tiba, alas angker kembali sunyi. Kisura ditemukan tewas dalam posisi bersila, tubuhnya kering seperti terkuras habis. Wijaya menghilang tanpa jejak. Kuburan tua tampak runtuh dan tertutup kembali, seolah tak pernah digali. Namun satu hal membuat warga tak bisa bernapas lega. Suara rantai masih terdengar dari dalam tanah, jauh lebih dalam, namun jauh lebih hidup. Kegagalan manusia menghadapi perjanjian lama. Banaspati babi tidak dihancurkan. Ia hanya mengganti wadahnya. Dan di suatu tempat antara tanah dan kegelapan, Wijaya kini bukan lagi korban, melainkan bagian dari kutukan yang belum selesai. Beberapa hari setelah ritual pemutusan yang gagal dan kematian Kisura, desa sempat terbungkus keheningan aneh. Tidak ada suara rantai, tidak ada penampakan, seolah semua teror berhenti begitu saja. Namun ketenangan itu justru terasa mencurigakan. Para tetua desa sepakat bahwa keheningan tersebut bukan pertanda keselamatan, melainkan tarikan napas sebelum bencana yang lebih besar. Kecurigaan itu terbukti ketika seorang pencari kayu melaporkan melihat sosok mirip manusia berjalan tertatih di tepi hutan menjelang subuh. Tubuhnya besar, punggungnya membungkuk, dan dari balik kabut terdengar suara dengusan berat bercampur bunyi rantai yang terseret. Saat sosok itu menoleh, pencari kayu tersebut bersumpah melihat mata merah menyala yang sama seperti dalam mimpi-mimpi buruk warga desa. Penyelidikan warga menemukan jejak aneh menuju arah kuburan tua. Jejak kaki itu tidak sepenuhnya menyerupai manusia, namun juga bukan tapak hewan. Di beberapa titik, tanah terlihat seperti tergores logam, seolah rantai panjang diseret mengikuti langkahnya. Bau amis kembali tercium kuat, menandai bahwa sesuatu telah keluar dari segel darurat yang dibuat Kisura. Malam berikutnya, teror muncul kembali, kali ini lebih dekat dan lebih brutal. Seekor sapi ditemukan mati dengan dada terbelah dan lehernya terjerat bekas lilitan yang menyerupai rantai. Warga yang datang pertama kali ke lokasi kejadian mengaku melihat sosok besar berdiri di kejauhan, lalu menghilang ke dalam gelap dengan suara dengusan puas. Tidak ada lagi keraguan, makhluk itu kini berburu. Wijaya akhirnya ditemukan, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa darinya. Ia terlihat berdiri di dekat kuburan tua, tubuhnya membesar, kulitnya menghitam dan mengeras seperti arang. Dari balik kulitnya, tonjolan rantai tampak bergerak, seolah hidup di dalam daging. Wajahnya masih menyerupai manusia, namun moncong babi samar mulai terbentuk, membuat siapapun yang melihatnya gemetar ketakutan. Beberapa warga mencoba memanggil nama Wijaya, berharap masih ada sisa kesadarannya. Untuk sesaat, sosok itu berhenti bergerak. Dari mulutnya keluar suara parau yang hampir tak dikenali, seperti dua suara bertumpuk menjadi satu. Ia menyebut nama-nama warga desa, nama orang-orang yang dulu iri, marah, atau pernah berbuat buruk padanya. Seolah kutukan itu kini memakai ingatan Wijaya sebagai senjata. Serangan pertama terhadap manusia terjadi tak lama kemudian. Seorang pria dewasa ditemukan tak bernyawa di jalan desa dengan luka jeratan yang sama seperti korban pertama. Bedanya, kali ini saksi mata melihat langsung sosok itu menyeret korban ke kegelapan. Teriakan minta tolong terdengar jelas, namun tak satupun warga berani mendekat. Ketakutan telah melumpuhkan keberanian siapapun. Desa berubah menjadi tempat yang nyaris mati. Rumah-rumah terkunci sepanjang hari, aktivitas berhenti, dan warga hanya berani keluar saat matahari tinggi. Doa-doa dilantunkan tanpa henti, namun suara rantai tetap terdengar setiap malam, semakin keras dan semakin dekat. Beberapa orang mulai percaya bahwa Wijaya telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh penjaga perjanjian yang baru.
Para tetua desa akhirnya menyimpulkan satu kenyataan pahit. Banaspati babi tidak lagi terikat pada jimat atau tanah kuburan. Ia kini memiliki wadah sempurna, tubuh manusia yang pernah menyentuh dan menyetujui perjanjian lama. Selama wadah itu masih berkeliaran, kutukan tidak akan berhenti menagih tumbal. Kenyataan yang menghancurkan hati. Wijaya, pemuda desa yang dulu hanya ingin hidup lebih baik, kini telah menjadi wajah hidup dari kutukan rantai babi. Dan selama ia masih bernapas dalam bentuk apapun, desa itu tak akan pernah benar-benar aman dari bayangan hitam yang terus lapar. Beberapa minggu setelah Wijaya berubah menjadi makhluk pembawa kutukan, desa berada di ambang kehancuran total. Aktivitas lumpuh, ladang ditinggalkan, dan sebagian warga memilih pergi tanpa berpamitan. Setiap malam, suara rantai terdengar berkeliling desa, kadang dari jalan utama, kadang dari balik rumah-rumah kosong. Teror kini tak lagi tersembunyi. Ia berjalan terbuka, seolah menandai wilayah kekuasaannya sendiri. Para tetua desa akhirnya mengambil keputusan terakhir yang paling menyakitkan, mengurung sumber kutukan selamanya. Dengan sisa pengetahuan warisan leluhur dan catatan ritual lama milik Kisura, mereka merancang penyegelan darurat. Tempatnya dipilih di kuburan tua, titik awal sekaligus titik akhir perjanjian terkutuk itu. Tidak ada harapan memusnahkan, hanya mengubur kembali apa yang tak seharusnya hidup. Malam penyegelan dilakukan dalam sunyi total. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan besar. Sosok Wijaya, atau makhluk yang mengenakan tubuhnya, berdiri diam di tengah kuburan, seolah sudah mengetahui akhir yang menantinya. Beberapa saksi menyebut, untuk sesaat wajah Wijaya kembali terlihat jelas, matanya basah, seperti manusia yang sadar bahwa dirinya telah kalah. Saat ritual dijalankan, tanah kembali bergetar hebat. Rantai di tubuh Wijaya berdering keras, menggema seperti jeritan kemarahan. Bayangan babi hitam muncul satu kali lagi, lebih besar dan lebih pekat dari sebelumnya, menatap desa dengan mata penuh dendam. Namun sebelum ia sepenuhnya bangkit, mantra penutup dilafalkan dan tanah runtuh menelan semuanya. Pagi harinya, kuburan tua tampak rata, seolah tak pernah ada apapun di sana. Tidak ada jejak ritual, tidak ada bekas perlawanan. Desa kembali sunyi, sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Warga yang tersisa keluar perlahan, berharap ini benar-benar akhir. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, angin malam berhembus normal. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil melaporkan mendengar suara rantai dari bawah tanah saat bermain di sekitar kuburan. Bau amis kembali tercium saat hujan turun. Dan pada malam tertentu, terutama saat bulan mati, suara dengusan berat terdengar samar, seolah berasal dari perut bumi itu sendiri. Lebih mengerikan lagi, warga mulai mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, seseorang menggali tanah, menemukan rantai berkarat berbentuk kepala babi, lalu mengangkatnya dengan tangan gemetar. Mimpi itu selalu berakhir dengan suara bisikan yang sama, yang lama telah dikubur, tunggu yang baru membangunkan. Catatan terakhir Kisura yang ditemukan setelah kematiannya memperkuat ketakutan warga. Dalam tulisannya, ia menyebut bahwa Banaspati babi tidak bisa dimusnahkan, hanya dipindahkan dan ditidurkan. Setiap generasi, selalu ada satu tangan serakah atau tak percaya mitos yang akan membangunkannya kembali. Kutukan ini bukan soal satu orang, melainkan sifat manusia itu sendiri. Kini, kuburan tua kembali dipagari dan diberi tanda larangan. Tak seorang pun berani mendekat. Namun sejarah telah membuktikan, larangan hanya bertahan selama rasa takut masih hidup. Ketika rasa takut memudar, rasa penasaran akan mengambil alih, dan siklus akan terulang. Kisah dengan satu kenyataan pahit. Wijaya mungkin telah hilang, desa mungkin kembali tenang, namun jimat rantai babi tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu, terkubur di tanah gelap, hingga suatu malam, dentingan cangkul kembali terdengar, dan perjanjian darah dibangunkan sekali lagi. Beberapa bulan setelah penyegelan kuburan tua, pihak desa sempat mengumumkan bahwa situasi telah kembali normal. Ladang mulai digarap, warga perlahan pulang, dan aktivitas ibadah kembali berjalan. Namun laporan lapangan menunjukkan bahwa normal hanyalah permukaan. Di balik ketenangan itu, ada kejanggalan kecil yang terus berulang, cukup halus untuk diabaikan, namun terlalu sering untuk disebut kebetulan. Warga yang tinggal paling dekat dengan kuburan tua melaporkan perubahan perilaku tanah. Setiap kali hujan turun,
Area tersebut selalu lebih cepat berlumpur dan mengeluarkan bau amis yang khas. Anehnya, tidak ditemukan bangkai hewan atau sumber pembusukan apapun. Bau itu datang dari dalam tanah, lalu menghilang dengan sendirinya menjelang pagi. Seorang penjaga makam yang ditugaskan bergantian mengaku sering mendengar suara logam saling bergesek saat ronda malam. Suara itu tidak keras, namun konsisten, seperti rantai yang ditarik perlahan di dalam tanah. Ketika ditelusuri, tidak ada apapun selain tanah yang tampak padat dan tak terganggu. Namun setiap kali suara itu muncul, suhu di sekitar kuburan turun drastis. Laporan lain datang dari anak-anak desa. Beberapa dari mereka mulai bermain permainan aneh, berpura-pura menyeret sesuatu sambil menirukan suara dengusan. Ketika ditanya dari mana mereka belajar, jawabannya seragam, dari mimpi. Para orang tua mulai resah ketika menyadari mimpi anak-anak itu identik dengan mimpi yang dahulu dialami Wijaya sebelum semua teror bermula. Kejadian paling mengganggu terjadi saat penggalian sumur baru di sisi desa yang berlawanan dari kuburan tua. Tukang gali melaporkan cangkul mereka menghantam benda keras yang bukan batu. Saat tanah disingkirkan, mereka menemukan potongan rantai berkarat, kecil namun dingin saat disentuh. Tidak ada yang berani melanjutkan penggalian, dan benda itu dikubur kembali tanpa upacara apapun. Sejak penemuan itu, gangguan tidur mulai dialami oleh beberapa warga yang sebelumnya tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa kutukan. Mereka bermimpi berdiri di tanah gelap, mendengar suara rantai, dan melihat bayangan babi hitam dari kejauhan. Tidak mendekat, tidak menyerang, hanya mengamati. Seolah sedang menilai siapa yang layak dipilih berikutnya. Catatan lama milik Kisura kembali dibuka dan dipelajari. Dalam salah satu halaman yang sebelumnya tak dipahami, tertulis kalimat singkat yang kini terasa sangat jelas maknanya. Segel bukan penutup, melainkan penundaan. Yang lapar tidak mati, ia belajar menunggu. Kalimat itu kini menjadi bahan perdebatan sekaligus ketakutan baru di kalangan tetua desa. Secara resmi, desa tetap menyatakan tidak ada ancaman. Namun secara tidak tertulis, larangan mendekati area tertentu diperluas. Tidak hanya kuburan tua, tetapi juga tanah-tanah yang dianggap terlalu sunyi. Tidak ada papan peringatan, hanya bisikan antar warga, sebuah bentuk kewaspadaan yang lahir dari trauma kolektif. Yang paling mencurigakan, nama Wijaya mulai jarang disebut. Seolah desa sepakat menghapusnya dari ingatan, takut bahwa menyebut nama itu akan menarik perhatian sesuatu yang masih terikat dengannya. Namun justru dalam keheningan itulah, rasa takut tumbuh pelan-pelan, menyebar tanpa suara. Satu hal yang kini dipahami semua pihak, kutukan rantai babi tidak pernah berakhir dengan ledakan, ia bertahan dengan kesabaran. Ia menunggu tanah digali, menunggu tangan yang tak percaya mitos, menunggu satu kesalahan kecil, untuk memulai siklus baru yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. 1 tahun setelah desa dinyatakan aman dan kuburan tua ditutup rapat, laporan aneh mulai bermunculan dari wilayah desa tetangga. Awalnya dianggap tidak berkaitan. Hanya gangguan kecil, ternak mati tanpa luka jelas, bau amis muncul setelah hujan, dan suara gesekan logam terdengar di ladang saat malam. Namun pola kejadian itu terlalu mirip dengan apa yang dulu dialami desa Wijaya. Bahkan waktunya pun nyaris sama. Seorang petani dari desa seberang sungai melapor menemukan benda berkarat saat membersihkan lahan warisan keluarganya. Benda itu berupa rantai pendek dengan ujung ukiran kepala hewan yang sudah aus, namun masih jelas bentuk moncongnya. Ia mengira itu sisa alat lama dan membawanya pulang tanpa rasa curiga. Sejak malam itu, keluarganya mulai mengalami mimpi yang sama. Tanah terbuka dan suara dengusan berat dari kegelapan. Warga setempat mulai resah ketika hujan pertama turun dan bau anyir menyebar luas. Anjing-anjing melolong tanpa henti. Ayam-ayam mati mendadak, dan bayi-bayi menangis keras setiap tengah malam. Beberapa orang mengaku mendengar suara rantai diseret di pematang sawah, padahal tidak ada siapapun di luar rumah. Ketakutan yang dulu terkubur kini terasa hidup kembali, namun di tempat yang berbeda. Penyelidikan informal yang dilakukan para tetua desa lama menemukan fakta mengkhawatirkan. Potongan rantai yang ditemukan itu memiliki pola ukiran yang sama persis dengan rantai babi yang dulu mengikat Wijaya. Ini menguatkan dugaan bahwa segel di kuburan tua tidak memusnahkan kutukan, melainkan memecahnya, menyebarkan sisa perjanjian ke tanah lain yang lebih lemah penjagaannya. Beberapa warga yang peka secara spiritual mengaku melihat bayangan hitam berdiri di kejauhan, bukan lagi berbentuk utuh, melainkan seperti potongan wujud yang belum sempurna. Makhluk itu tidak menyerang, hanya mengamati.
seolah sedang menunggu satu hal. Sentuhan manusia berikutnya yang cukup lama dan cukup ceroboh untuk menyempurnakannya kembali. Yang paling mengganggu, nama Wijaya kembali muncul dalam mimpi beberapa orang. Mereka tidak pernah mengenalnya, tidak tahu kisah lengkapnya. Namun sosok itu hadir dalam tidur mereka sebagai manusia setengah gelap, setengah rantai. Para tetua menyimpulkan bahwa ingatan Wijaya kini telah menjadi bagian dari kutukan, diwariskan bersama perjanjian yang belum lunas. Upaya doa dan ritual ringan dilakukan, namun hasilnya nihil. Justru suara rantai semakin sering terdengar. Beberapa warga melaporkan suara itu kini muncul dari dalam rumah mereka sendiri, dari bawah lantai, dari balik dinding, dari tempat yang seharusnya aman. Ketakutan berubah menjadi kepanikan perlahan, sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Catatan lama Kisura kembali menjadi rujukan utama. Dalam halaman terakhir yang dulu diabaikan, tertulis peringatan singkat namun kini terasa paling menakutkan. Jika segel dipecah, maka ia akan belajar berjalan. Tidak lagi terikat pada satu tanah, satu jimat, atau satu nama. Kalimat ini menandai perubahan besar. Kutukan telah berevolusi. Para tetua desa lama kini menyadari kesalahan terbesar mereka. Mereka mengira dengan mengubur pusat kutukan, semuanya akan selesai. Padahal yang terjadi hanyalah memindahkan masalah ke tempat lain, kepada orang lain, kepada generasi berikutnya. Banaspati babi kini tidak mencari satu tuan. Ia mencari banyak pintu. Satu kenyataan pahit yang kini tak bisa dibantah siapapun. Apa yang dimulai oleh Wijaya di satu kuburan tua telah menjadi rantai peristiwa yang terus menyambung. Dan selama masih ada manusia yang tak percaya mitos, masih ada tanah yang digali tanpa izin. Dalam hitungan bulan setelah laporan gangguan muncul di desa tetangga, pola yang sama kembali terulang dengan detail yang nyaris identik. Kejadian-kejadian aneh tidak lagi terpusat pada satu individu, melainkan menyebar secara acak, seolah kutukan itu sedang menguji siapa yang paling lemah. Para tetua mulai menyadari bahwa ini bukan lagi kebangkitan tunggal, melainkan fase baru dari perjanjian lama yang berevolusi. Laporan paling mengganggu datang dari keluarga muda yang sama sekali tidak mengetahui kisah Wijaya. Anak sulung mereka yang masih berusia 7 tahun mulai berbicara tentang orang berantai dalam tidurnya. Ia menggambar sosok besar bermata merah dengan coretan rantai melingkari tubuhnya. Ketika ditanya dari mana ia mengenal sosok itu, sang anak hanya menjawab polos, "Dia datang waktu aku tidur." Warga mulai mencatat bahwa gangguan selalu diawali oleh mimpi. Mimpi-mimpi itu tidak acak, melainkan berurutan. Tanah digali, rantai ditemukan, lalu suara dengusan semakin dekat. Beberapa orang yang mengalami mimpi tahap awal mengaku merasakan dorongan aneh untuk pergi ke tempat sepi atau tanah kosong. Seolah ada ingatan asing yang perlahan ditanamkan ke dalam pikiran mereka. Para tetua desa lama akhirnya melakukan pertemuan lintas desa, membandingkan catatan kejadian. Hasilnya mencengangkan. Lokasi-lokasi gangguan baru hampir selalu berada di atas tanah yang dahulu digunakan untuk ritual lama, pemakaman tak resmi, atau lahan yang ditutup paksa tanpa penyucian. Artinya, kutukan tidak bergerak sembarangan. Ia mengikuti jejak dosa lama. Nama Wijaya kembali muncul dalam diskusi para tetua, kali ini bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai contoh pertama dari korban generasi baru. Mereka menyimpulkan bahwa Wijaya bukan penyebab utama, melainkan mata rantai awal yang membuka jalan bagi kutukan untuk beradaptasi. Sejak tubuh manusia pertama dijadikan wadah, Banaspati babi belajar satu hal penting. Manusia adalah segel terbaik. Yang lebih mengerikan, beberapa warga lanjut usia mulai mengingat cerita yang selama ini dianggap dongeng. Kisah tentang babi hitam penjaga perjanjian ternyata telah muncul berulang kali dalam sejarah lokal, dengan nama dan bentuk berbeda. Selalu ada satu sosok yang menghilang, satu desa yang ditinggalkan, dan satu generasi yang memilih diam. Ini bukan kutukan baru. Ini siklus yang terus diulang. Upaya pencegahan mulai dilakukan dengan cara ekstrim. Orang tua melarang anak-anak menggali tanah, bahkan untuk bermain. Setiap penemuan benda berkarat langsung dikubur kembali tanpa disentuh. Namun ketakutan tidak bisa diwariskan sekuat rasa penasaran. Semakin dilarang, semakin banyak yang diam-diam ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah tanah mereka. Beberapa orang dewasa mulai menunjukkan perubahan perilaku seperti yang dulu dialami Wijaya. Mudah marah, sering melamun, dan merasa dipanggil saat malam. Mereka mengaku mendengar suara logam di kepala mereka sendiri, bukan dari luar.
Para tetua menyebut ini sebagai fase bisikan, tahap sebelum kutukan memilih wadah baru. Catatan terakhir Kisura kembali dibacakan dalam pertemuan rahasia. Kali ini satu kalimat terasa paling relevan. Ketika ia tak lagi menemukan satu tubuh, ia akan membagi dirinya. Ketika ia terbagi, tak ada satu segel pun yang cukup. Kalimat ini menandai kenyataan paling menakutkan, kutukan